Selamat datang di video kita yang selanjutnya. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu biaya langsung dan biaya tidak langsung, teman-teman ya, yang menjadi komponen penyusun dalam RAB atau rencana anggaran biaya. Nah, teman-teman, pada dasarnya ketika kita menawar suatu proyek, itu selalu ada dua biaya yang akan keluar ketika proses konstruksi itu. Yang pertama kita sebut dengan biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang selalu terkait dengan fisik bangunan secara langsung, teman-teman. Dalam artian, biaya-biaya apa saja yang akan keluar ketika kita mulai melaksanakan proses konstruksi. Biasanya, biaya langsung itu terdiri dari biaya bahan atau material yang kita beli dari supplier, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah upah pekerja. Nah, upah pekerja ini ingat adalah upah tukang, upah mandor, kemudian kuli bangunan yang terkait langsung pada pekerjaan fisik bangunan tersebut ya, teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah sewa alat, teman-teman ya. Sewa alat ini biasanya dikeluarkan bagi konstruksi yang membutuhkan alat berat seperti eskavator, kemudian dump truck, yang mana itu membutuhkan sewa ya, sehingga itu termasuk dalam biaya langsung. Dan yang keempat biasanya adalah biaya untuk subkontraktor. Apa itu subkontraktor? Subkontraktor adalah pihak atau kontraktor spesialis yang bekerja untuk suatu kontraktor utama atau main kontraktor pada suatu item pekerjaan tertentu. Contohnya, teman-teman, subkontraktor yang spesialis pada pekerjaan listrik, yang mana dia spesialis untuk mengerjakan listrik aja. Nah, biasanya kontraktor utama itu ngasih kerjaan ke dia, ya, disubkan. Tapi dalam lingkup nilainya itu borongan, ya. Misalkan si kontraktor utama deal dengan klien pekerjaan listrik sekitar 20 juta. Kemudian kontraktor utama ini cari sub spesialis bikin listrik nih, misalkan. Oh, subnya ini ternyata ngasih budget 17 juta. Nah, daripada dia ngerjakan sendiri, ya mending dia subkan ke orang lain ya. Dia secara kontrak dapat 20 juta, kasih ke subkontraktor 17 juta. Maka si kontraktor utama dapat margin 3 juta. Nah, konsep berpikirnya subkontraktor itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi, kita mendelegasikan satu pekerjaan pada fisik bangunan kepada orang yang memang spesialis. Nah, manfaat memberikan pekerjaan ini ke orang yang spesialis biasanya adalah hasil kerjanya itu maksimal ya, teman-teman ya. Jadi, dia memang karena dia spesialis, kerjanya cuma itu-itu aja ya, masang listrik, dia akan lebih tahu dan kualitas bangunannya akan lebih bagus pada pekerjaan listrik tersebut. Dibandingkan kalau kita ngerjakan sendiri dan kita nggak spesialis, biaya untuk belajarnya, ada kesalahannya itu akan tinggi. Nah, biaya langsung itu terdiri dari 4 komponen utama ini. Nah, yang kedua ada biaya tidak langsung, teman-teman. Biaya tidak langsung adalah biaya yang mendukung terlaksananya proses konstruksi, tapi tidak berhubungan langsung dengan fisik bangunan. Contohnya adalah untuk sewa kantor. Misalkan kontraktor itu deal proyek pemerintah, dari kantornya dia itu ada di Jakarta, misalkan, kemudian dapat proyek di daerah. Kemudian di daerah dia harus ngontrak base camp-nya dia. Nah, itu termasuk dalam biaya tidak langsung. Kemudian menggaji engineer ya. Jadi kalau misalkan Anda nanti kerja di kontraktor sebagai seorang engineer, Anda itu digaji bukan dari biaya langsung, tapi dari biaya tidak langsung. Yang mana itu dibebankan pada operasional kantor juga ya, pada nilai proyek itu. Kemudian gaji owner ya, misalkan kamu seorang pengusaha di bidang konstruksi, kemudian kamu menggaji dirimu sendiri bukan dari biaya langsung ya, tapi dari biaya tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu biaya operasional, terkait dengan sewa ruko, misalkan ketika kita butuh kantor misalkan, kemudian bayar listrik, bayar air, kemudian gaji satpam untuk menjaga proyek kita misalkan. Intinya biaya-biaya yang mendukung terlaksananya proyek kita ini, itu termasuk dalam biaya tidak langsung, teman-teman ya. Nah, di analisa harga satuan atau di standar pemerintahan, teman-teman, biasanya biaya ini itu sudah dituangkan secara khusus ya. Di sini saya punya HSP, di mana dituangkan item pekerjaan pemadatan misalkan ya. Di situ sudah tertuang biaya langsung ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu biaya langsungnya apa pada suatu pekerjaan, tinggal lihat analisa harga satuan ini ya. Nanti kita akan pelajari tersendiri apa itu analisa harga satuan ya. Nah, di sini tertuang ya, analisa harga satuan ini biaya langsungnya adalah tenaga kerja berupa pekerja dan mandor, bahannya itu sirtu atau pasir batu, kemudian peralatan. Nah, ini kebetulan nggak ada alat beratnya di sini ya. Jadi tidak masuk nih, angkanya jadi 0.
Nah, di sini dibebankan nih pada analisa ini yaitu biaya umum dan keuntungan. Biasanya di sini di plotnya 15% ya, teman-teman ya. Dalam artian apa? Nah, dalam artian sudah disediakan space untuk si kontraktor ataupun orang yang bangun itu nanti untuk dapat keuntungan dari analisa ini ya. Jadi dari analisa ini sudah di-spare 15% ya. Itu sudah termasuk keuntungan dan juga biaya umum. Biaya umum inilah yang kita sebut dengan biaya tidak langsung. Nah, inilah di mana keuntungan kontraktor itu berasal ya, yaitu dari biaya umum dan keuntungan ini. Nah, jadi ketika nanti kita sudah mulai bangun ya, harapannya kita sudah tahu mana saja alokasi untuk biaya langsung dan mana saja untuk biaya tidak langsung. Nah, berdasarkan pengalaman yang kami pernah laksanakan ya teman-teman ya, biasanya memang keuntungan kontraktor itu sekitar 15% ya. Dengan asumsi misalkan kita punya anggaran proyek 100 juta, asumsinya 15% itu termasuk pada biaya tidak langsung ya. Itu bisa kita ambil untuk keuntungan dan profit. Nah, untuk biaya operasional sendiri, mungkin kalau misalkan dari pengalaman itu berkisar sekitar 3-5% ya. Jadi untuk mendukung terlaksananya proyek itu, biaya tidak langsungnya itu sekitar 3-5%. Nah, 10% itu nanti menjadi keuntungan bagi kontraktor. Nah, tapi itu tergantung dari kontraktornya sendiri ya, apakah dia memang kreatif dan bisa meminimalisir resiko. Kalau dia banyak pekerjaan yang harus tambah kurang, kemudian harus repair karena kualitasnya jelek, ya nanti akan menggerus nih nilai keuntungan dari kontraktor. Nah, mungkin itu yang perlu kita ketahui terkait dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung pada proyek konstruksi. Sampai ketemu di video kita yang selanjutnya.